Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktavia. Saya akan menjelaskan bisnis plan yang berjudul Cireng Nasi. Alasan saya memilih cireng nasi yaitu berawal dari kesukaan saya akan cita rasa makanan tradisional yang kini sulit ditemui karena tergusur oleh makanan cepat saji dan juga sulit ditemukan di daerah lain. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menemukan ide untuk mengangkat cita rasa makanan tradisional tersebut dengan melakukan inovasi rasa. Alasan mengapa cireng dipilih dalam usaha ini adalah karena bahannya mudah didapatkan, cara pembuatan mudah, kemudian cara penyajian cireng sendiri tidak memakan banyak waktu, sehingga cireng dapat dinikmati kapan saja dan mudah disajikan. Target permintaan produk. Karena produk saya tergolong baru, mungkin saya menargetkan lebih kurang 50 terjual per hari. Target omset dan profit lebih kurang sekitar 50 per hari. Kalau produk ini berjalan lancar dan banyak peminat sesuai perencanaan, bisa menghasilkan 4 juta per bulan. Profitnya sekitar 1,6 jutaan per bulan. Pelanggan. Segmentasi usaha saya menggunakan pendekatan demografis terkhusus pada umur pelanggan. Oleh karena itu, kami membagi menjadi 3, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Target dari segmentasi kami yaitu terkhusus pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Alasannya karena di zaman sekarang penggunaan media sosial sangat banyak pada kalangan remaja dan dewasa. Dan salah satu strategi pemasaran saya menggunakan media sosial. Ditambah sekarang orang-orang sangat tertarik akan hal baru dan produk saya masih sangat sedikit dijual di pasaran. Positioning. Usaha ini sebagai makanan yang terjamin kesehatannya atau makanan sehat. Karena dalam proses pembuatannya, cireng nasi selalu memakai bahan yang masih segar, kebersihannya terjaga, dan tidak memakai bahan pengawet apapun. Di mana pelanggan bisa mencari produk atau jasa saya, para pelanggan bisa mencarinya di media sosial saya. Di mana industri 4.0 seperti sekarang, di mana banyak sekali orang menggunakan media sosial. Promosi menggunakan akun-akun media sosial adalah hal yang sangat menguntungkan. Informasi tidak akan terlalu terbatas sehingga mudah didapatkan pengguna media sosial. Produk. Masalah yang dihadapi calon pelanggan dan solusinya. Mungkin setiap orang jarang mendengar cireng nasi karena memang di setiap tempat jarang orang mengolah nasi menjadi cireng. Kebanyakan orang membuat dengan tepung tapioka. Hal ini mungkin beberapa konsumen akan ragu mencoba, namun juga pasti banyak yang akan tertarik dengan olahan nasi tersebut. Solusi yang mungkin ditawarkan mungkin dengan meyakinkan konsumen, misalnya memberi tester agar konsumen tahu gimana rasa cireng nasi tersebut sebelum membeli. Bahan baku yang pertama yaitu nasi, yang kedua tepung kanji atau tapioka, yang ketiga daun bawang dicincang halus, yang keempat penyedap rasa, yang kelima garam secukupnya, yang keenam air panas secukupnya, yang ketujuh minyak goreng secukupnya. Bahan-bahan bumbu halus, yang pertama bawang putih, yang kedua merica butir, yang ketiga ketumbar. Alat-alat yang pertama cobek, yang kedua gas, yang ketiga wadah, yang keempat kuali, yang kelima pisau, keenam spatula. Pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan dalam usaha saya yang pertama melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial ini berfokus pada penggunaan situs senang atau aplikasi social networking seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, Telegram, dan lain-lain.
Pemasaran menggunakan media sosial ini memiliki keuntungan yang lebih banyak seperti jangkauannya lebih luas dibandingkan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Dengan menggunakan media massa, maka akan banyak mendapatkan keuntungan seperti menghemat waktu, menghemat tenaga, dan lain-lain. B. Pemasaran yang dilakukan dengan secara langsung dari satu konsumen ke ketiga konsumen lainnya. Pemasaran yang dilakukan secara langsung ini lebih memudahkan penjual dalam menawarkan produk yang dibuat. Dan dengan menggunakan pemasaran secara langsung, maka akan lebih mudah dalam mencari konsumen, tetapi pemasaran secara langsung memiliki kekurangan yaitu memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan energi. Strategi dalam menangani komplain dari pelanggan. Ketika ada pelanggan yang komplain mengenai produk yang sedang saya jalankan, maka saya akan menerima keluhan dan komplain dari konsumen dengan baik, menunjukkan empati dan komunikasi yang baik, mencari solusi dari permasalahan yang dikeluarkan oleh konsumen, memberikan solusi yang terbaik masalah yang dihadapi oleh konsumen diselesaikan dengan baik. Spesifik mitra usaha yang dapat dilakukan dalam bisnis seperti 1. Carikan rekan bisnis mempunyai semangat atau visi yang sama dengan bisnis yang sedang kita jalankan dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, mencari faktor kejujuran atau integritas dari calon rekan bisnis. Yang ketiga, membagi tugas sesuai dengan kinerja yang dimiliki. Yang keempat, memiliki calon rekan bisnis yang mempunyai perasaan saling memiliki dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi dalam bisnis yang kita lakukan. Peran yang dilakukan mitra usaha saya. Yang pertama, membangun perusahaan. Dalam menjalankan bisnis kemitraan memiliki peran yang pertama, yaitu membangun perusahaan dan mengembangkannya. Karena beban pekerjaan menjadi lebih ringan dengan adanya proses kerjasama, sehingga tingkat produksi juga lebih tinggi daripada bekerja sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Tingkat produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2 atau lebih perusahaan yang bekerja sama, sehingga dapat membantu kelancaran dalam usaha yang dijalankan. Yang ketiga, hubungan dan dampak sosial. Sebuah kerjasama tidak hanya bisa memberi keuntungan yang bersifat profesional dan komersial saja, tetapi sebuah usaha juga membutuhkan hubungan kemitraan dengan rekan bisnis yang bisa memberikan hubungan dan dampak sosial. Yang terakhir, keuangan. Sumber pendapatan usaha saya dari konsumen, target 50 per hari, pendapatan 4 juta per bulan, keuntungan atau omset 1,6 juta. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.